Welcome back to my channel. Tetap bersama Wawan Kelayapan. Wawan Kelayapan. Mau ngingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe untuk diklik tombol subscribe-nya dulu, karena subscribe itu gratis ya guys. Biar tambah semangat untuk cari info buat teman-teman. Jangan lupa di-share juga sama teman-teman lain yang membutuhkan ya. Kali ini mau jawab pertanyaan subscriber ya. Nanti juga aku cantumin ini di sini buat yang pengen kontak aku cantumin Facebook sama IG ya di sini ya. Ntar biar teman-teman yang mau tanya-tanya langsung ke Facebook atau IG bisa langsung kontak aja. Kalau emang pertanyaan bersifat privat atau nggak mau di-share, bilang aja nggak apa-apa. Ntar juga nggak aku share. Misal kadang juga ada yang nge-share dokumen-dokumen itu nggak aku share kalau tanpa seizin yang punya dokumen. Jadi misal ada, Mas ini dokumenku bener apa enggak, kalau misal aku ada niat nge-share pasti aku izin sama yang punya dokumen. Jadi nggak mungkin aku tiba-tiba share ya, itu kan privasi orang. Lanjut ya, ini ke pertanyaan yang pertama dari Kutis KJ9 KC. Mas mau tanya, kalau di Hungaria gaji per jamnya berapa? Ini beda-beda ya, tergantung perusahaan atau kita kerja di mana. Rata-rata antara 1.300 forin sampai 1.800 forin ya. Berarti kalau dirupiahin itu mungkin sekitar per jamnya sekitar 60.000 sampai 80 ribuan ya per jamnya ya. Perkiraan kira-kira segitu. Jadi beda-beda ya. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Unik Menarik 5951. Dari Hungaria bisa pindah ke Polandia nggak Mas? Ini setahu aja ya aku jawabnya ya. Kalau menurut regulasi sebelum Juli itu bisa, selama visa tipe D kita masih aktif, kita bisa pindah ke Polandia. Tapi karena kemarin sempat ada kasus di Slovakia, ada yang kabur banyak dari Slovakia ke Poland. Ini Poland didesak untuk tidak boleh mengeluarkan TRC bagi ibaratnya kaburan dari negara lain ya, biar mungkin nggak gampang orang kabur ke Poland. Jadi sejak saat itu infonya itu susah untuk dapat TRC di sana. Soalnya ada beberapa teman juga yang dari Hungari pindah ke sana, sampai saat ini belum dapat TRC. Jadi TRC itu temporary resident card ya. Jadi kayak KTP sementara buat di Poland. Kalau punya itu bisa cari kerja di Poland ya. Dan untuk saat ini, sampai saat ini teman-teman yang udah pindah ke sana belum dapat TRC. Jadi kalau untuk pindah secara legal mungkin agak susah. Tapi kalau untuk kaburan atau ilegal ke negara manapun bisa sih. Tapi itu resiko ditanggung sendiri ya. Nah, ini ada yang nanya lagi dari Supriyanto. TR9OT, ikut PT apa Mas? Kalau mau ke Hungaria umur 45 apa masih bisa? Ada beberapa yang udah umur 50-an bahkan, itu bisa sampai sini. Balik lagi ke perusahaan yang hire. Kalau perusahaannya butuhnya, kadang ada yang maksimal 35, ada yang maksimal 40, ada yang sampai 50. Jadi tergantung perusahaannya. Jadi kita selektif aja untuk cari perusahaan yang umur kita masih sampai. Jadi kadang emang ada perusahaan yang meminta ada batasan umur. Jadi balik lagi ke perusahaannya ya. Tapi masih ada kesempatan untuk umur 45 masih ada, cuma emang pilihannya nggak banyak. Ini ada lagi yang nanya dari Rival Wucu 4603. Mas, kalau itu lemburan apa diwajibkan dari perusahaan atau kemauan si pekerja sendiri? Tergantung perusahaan lagi ya. Jadi misal kayak di tempatku kerja itu lembur kita sendiri yang ngatur. Jadi misal
aku pengen lembur hari Sabtu masuk ya, aku tinggal centang hari Sabtu, pengen hari Minggu masuk tinggal centang hari Minggu. Jadi seperti itu. Jadi ada yang nggak ada lembur sama sekali, ada yang kita yang ngatur, ada yang perusahaan yang ngatur. Ini ada lagi yang nanya dari @jurnal Laksara 6728. Mas, pajak di atas 25 tahun itu dihitung waktu umur sudah masuk 26 atau dihitung misalkan 25 tahun 1 bulan ya Bang? Jadi untuk pajak yang di atas 25 itu dihitung pas kita udah umur 25. Jadi misal bulan ini aku umur 25. Jadi bulan ini, start bulan ini juga gajiku pajakku udah masuk yang 25 ke atas. Jadi pajak udah masuk yang 33,5. Jadi bukan masuk umur 26 ya, tapi masuk umur 23 tergantung kita ulang tahunnya tanggal berapa. Bang, itu kalau pajak ada masuk potongan untuk gaji pensiunnya enggak? Terus kalau potongan gaji pensiunnya bisa dicairkan enggak? Saya lihat ada tawaran kerja di sana, keterangannya dari 33% itu 10% untuk potongan pensiunnya. Ya. Ini aku juga belum dapat info yang clear, belum dapat info yang pasti. Tapi kalau untuk yang di bawah 25, yang pajaknya 18,5 itu nggak bisa dicairin. Kalau itu udah positif ya. Kalau untuk yang di atas 25, yang bisa dicairin itu 15%. Dan 15%-nya itu nggak seluruhnya bisa dicairin. 75% dari 15%, dari total pajak 15% itu yang bisa dicairin kalau kontrak kita udah selesai. Tapi untuk proses dan cara pencairannya aku juga masih cari tahu ya, soalnya pas kemarin di kantor pajak pas tanya-tanya itu belum clear. Jadi nanti aku akan buat videonya kalau emang udah tahu caranya yang clear, gimana cara cairin pajaknya. Yang untuk saat ini yang aku udah tahu itu untuk insentif pajak anak, itu aku udah tahu. Nanti aku juga buatin video khusus untuk cara cairin insentif pajak anak ya. Pokoknya pantau terus di Wawan Kelayapan biar enggak tertinggal info-info sedetail apapun, sekecil apapun ya. Enggak ada ruginya pokoknya subscribe Wawan Kelayapan. Emailnya, Bang, ada nggak job untuk perempuan PRT? Kalau untuk PRT sampai saat ini aku belum nemu, belum pernah ketemu, belum tahu ya. Kalau job-job pabrik untuk cewek itu ada, tapi nggak banyak. Setauku ada berapa PT yang ada ceweknya ya? Yang perusahaan ada 3, terus yang di hotel juga ada, di restoran ada. Jadi emang nggak banyak jobnya, cuma ada. Ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube ya, di komen-komen YouTube. Kalau teman-teman mau tanya lagi silahkan bisa komen langsung atau inbox atau DM ya. Nanti kalau aku ada kesempatan pasti aku jawab langsung atau aku bikin video kayak gini ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, menjawab semua pertanyaan teman-teman, dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.